Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelia Regina dari Prodi Teknik Geofisika NIM 120-120-091 TPB 30 dari Institut Teknologi Sumatera. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS PKS 2 saya, yaitu membuat program. Program pertama yang saya buat yaitu menghitung atau mencari tegangan listrik dari bidang fisika. Kenapa saya mengambil materi tegangan listrik? Karena materi tegangan listrik ini bisa dibilang mudah ya, memang mudah karena rumus yang digunakan mudah diingat. Dan tujuan saya membuat video mencari tegangan listrik ini karena agar lebih mempermudah kita untuk mencari tegangan listrik menggunakan program ini. Lalu program kedua yang saya buat yaitu mencari permutasi dan kombinasi dari bidang matematika. Kenapa saya mengambil permutasi dan kombinasi? Karena permutasi dan kombinasi ini merupakan salah satu program atau materi yang susah dipahami dan rumusnya juga agak ribet. Dan dengan adanya program ini mungkin akan lebih mudah dipahami. Oke, pertama-tama kita akan menjalankan atau menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Di sini ada main pertama-tama, lalu integer pilih ulang dan n. Integer pilih ulang dan n ini berfungsi sebagai pendeklarasian fungsi utama. Kemudian ada output yang akan muncul di layar. Yang di sini akan itu mencari tegangan listrik dan exit from program atau keluar dari program. Lalu di sini ada pilih sama dengan 0, merupakan assignment yaitu berfungsi agensi dari while yaitu kurang dari 2. Lalu di layar akan muncul output masukkan pilihan Anda. Jika kita menginput masukkan pilihan Anda sebelum kita memasukkan pilihan, di sini kita akan muncul output juga masukkan jumlah percobaan. Setelah itu kita input jumlah percobaannya berapa, lalu input masukkan pilihan. Jika kita memilih 1, maka akan muncul menghitung tegangan listrik. Itu. Lalu masukkan jumlah percobaan, lalu kita menginput jumlah percobaan yang akan kita lakukan. Lalu di sini ada integer r, FIR atau VIR. V di sini itu menghitung tegangan listrik atau rumus tegangan listrik, I di sini sebagai arus dan R di sini sebagai hambatan. Lalu setelah kita menginput banyaknya percobaan, lalu akan muncul masukkan besar arus listrik dalam bentuk ampere. Kita akan masukkan, misal kita masukkan 1, menginput I-nya 1, lalu di sini akan muncul masukkan besar hambatan listrik ohm, yaitu kita akan menginput R misalkan 3. Lalu akan muncul hasil dari tegangan listrik yaitu I kali R dalam bentuk volt satuannya. Lalu di sini output atau akan muncul hasil percobaan kita. Jika kita memilih 2, jika kita pilih 2, maka yang muncul yaitu exit from program atau keluar dari program, dan akan ditampilkan yaitu terima kasih telah menggunakan program dan selesai. Baik, programnya yaitu ini. Di sini di baris 7, 8, dan 9 include Yostrem, include Studio H using namespec std, yaitu adalah header. Header di sini sangat penting karena beberapa perintah tidak akan dapat dijalankan jika tidak ada header yang ditulis. Contohnya cin dan cin ini dan cin ini dan cout. Lalu pada baris 11 ada integer main. Integer main ini program
program utama. Tujuannya untuk memberikan nilai balik menurut tipe datanya. Lalu baris ke-13, integer pilih, ulang, dan N merupakan deklarasi. Lalu pada baris 15 sampai dengan baris 20, ini merupakan cout. Jadi nanti kita setelah di run, kita akan menampilkan ini, yaitu pertama mencari tegangan listrik, yang kedua exit from program, lalu ada masukan pilihan. Di sini kita akan menginput pilih, kita akan masukkan pilihan, misalkan pilihan 1, maka kita akan mencari tegangan listrik. Nah, while di sini yaitu while di sini merupakan perulangan. If di sini itu percabangan. Jadi kita pilih 1, lalu akan muncul cout. Cout akan ditampilkan di layar ketika di run, yaitu menghitung tegangan listrik. Kita akan masukkan jumlah percobaannya, yaitu kita akan menginputkan n di sini itu jumlah percobaan. Lalu float di sini sebagai integer atau konstanta. Lalu for integer i sama dengan 0, ini maksudnya i-nya dimulai dari 0, nih i-nya dimulai dari 0. Lalu i kurang dari n ini merupakan batas, dan i plus plus ini merupakan yaitu i-nya akan bertambah terus. Lalu setelah kita menginputkan masukan banyak ke percobaan, lalu kita akan disuruh menginput masukan besar arus. Kita masukkan besar arus. Setelah itu cout di sini yaitu masukkan besar hambatan. Lalu ini rumus dari mencari tegangan listrik, I kali R. Lalu kita akan masukkan I kali R di sini, I dikali R. Lalu akan muncul hasilnya yaitu dalam bentuk volt. Nah, di sini for yang ini juga digunakan I sama dengan 0, maksudnya nilainya dimulai dari 0 dan I kurang dari N. Seperti tadi yaitu batasannya, dan I plus plus ini akan bertambah terus. Lalu akan muncul hasil percobaan. Misalnya kita 2 kali percobaan. Percobaan pertama hasilnya misalkan I-nya 3, R-nya 4. Lalu percobaan pertama itu hasilnya 12. Lalu percobaan kedua misalkan I-nya 3, R-nya juga 3. Maka percobaan kedua yaitu hasilnya 9. Seperti itu. Nah ini jika kita masukkan pilihan lagi. Lalu jika kita di sini code terima kasih telah menggunakan program cout-nya, yaitu jika kita memasukkan di sini masukkan pilihan yaitu exit from program, lalu akan muncul di sini cout-nya yaitu terima kasih telah menggunakan program. Return 0 ini yaitu untuk mengembalikan nilai, seperti itu. Lalu flowchart yang kedua, sini yaitu ada main, lalu ada integer n, r, i, a, permutasi, kombinasi, coba, pilih, dan faktorial, yaitu merupakan integer atau pendeklarasian fungsi utama. Lalu di sini ada output yang akan muncul di layar, yaitu masukkan banyaknya percobaan. Lalu kita input coba. Lalu di sini ada integer r, yaitu merupakan assignment dari i sama dengan 0 atau coba. Lalu akan muncul output mencari permutasi dan kombinasi. Jika kita di sini ada output 1 permutasi dan output 2. Yaitu jika kita pilih sama dengan 1 atau pilih permutasi, maka yang akan muncul jika kita memilih yaitu masukkan pilihan. Jika kita memilih 1, maka akan muncul permutasi. Dan saat kita memilih permutasi, kita akan disuruh memasukkan di sini nilai n-nya. Kita menginputkan nilai n, lalu kita menginputkan nilai r juga. Setelah itu rumusnya yaitu
permutasi itu faktorial per faktorial, lalu di sini permutasi, hasil permutasi dari N dan R adalah, sini akan muncul hasil dari nilai N dan R yang dipermutasikan, lalu setelah itu output permutasi sudah selesai. Jika kita itu di sini program selesai gitu. Jadi misalnya kita masukin pilihan 2 juga sama, akan muncul kombinasi, dan kita akan mencari juga nilai N, R gitu juga, dan akan menghasilkan hasil kombinasi gitu, buat kombinasi gitu. Program selesai gitu. Setelah itu di sini ada program 2-nya. Program 2 di sini yang pertama yaitu kita lakukan adalah mendeklarasikan fungsi faktorialnya. Itu kita harus buat integer faktorial X, di mana X ini merupakan inputan user dan integer. Kemudian pada baris 9 ini integer I dan J ini merupakan instalasi awal, di mana I dan J nanti pada perulangan akan dimulai dari 1. Tuh, nih, di sini. Untuk baris 10 sampai 14 ini adalah perulangan while. While dalam kurung di sini kurang dari sama dengan X. Kurang dari sama dengan X di sini merupakan kondisi, kemudian di bawahnya J sama dengan J dikali I, ini adalah looping. Jadi selagi I lebih kecil sama dengan X, dia juga akan mengeksekusi J. Dan J kali 1 itu jadi akan berlipat ganda. Kemudian I++ di sini itu untuk setiap perulangan itu akan bertambah 1. Tuh, jadi pada baris ke-15 ini juga terdapat return, di mana return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai J. Nah, di sini ada include, useframe, dan using names std ini merupakan header. Header di sini juga sangat penting ya, karena beberapa perintah tidak akan jalan jika tidak ada header. Seperti contohnya yaitu cout atau in gitu. Lalu pada baris ke ini integer main di sini yaitu integer main di sini yaitu program utamanya tujuannya untuk memberikan nilai balik menurut tipe datanya gitu. Lalu integer N, R, A, permutasi, kombinasi pilih, dan integer coba ini merupakan deklarasi. Terus out, itu yang akan muncul di layar ketika kita merun programnya, itu masukkan banyak percobaan, lalu kita sini kita masukkan coba, kita menginput banyak percobaan berapa. Lalu float di sini yaitu untuk seperti integer gitu kalau float itu, atau konstanta. For integer I sama dengan 0 ini maksudnya dimulai dari 0, dan I kurang dari coba ini maksudnya batasannya, dan I++ ini merupakan itu akan bertambah terus gitu. Nah, si out di sini yaitu yang akan muncul di layar itu mencari permutasi dan kombinasi. Lalu si out di sini yang akan muncul satu permutasi, yang kedua kombinasi. Lalu si out atau kita disuruh menginput masukkan pilihan Anda. Di sini kita akan menginput pilih. Jika kita pilih satu permutasi, lalu kita akan disuruh menentukan nilai N. Setelah menentukan nilai N, kita akan menentukan nilai R. Nah, jika kita pilih permutasi,
Ini merupakan rumus permutasi, yaitu jika kita menginputkan n permutasinya nilai n dibagi nilai a di sini, yaitu n dikurang r. Lalu akan muncul hasil permutasi dari n per a adalah berapa gitu. Lalu else pilih if di sini yaitu percabangan gitu. Kita pilih satu, maka akan muncul hasil perkalian dari atau hasil dari permutasi itu n dan a. Lalu jika kita pilih dua, kombinasinya ini rumus dari kombinasi dan akan muncul hasil kombinasi dari yang kita masukkan tadi n dan r tersebut. Lalu code handle, lalu di sini seperti tadi for di sini integer ini. Lalu di sini akan muncul hasil percobaan. Misalkan kita masukkan 2 kali percobaan. Yang pertama kita pilih satu permutasi. Jika hasil permutasinya ada di 12, maka hasil percobaan pertama yaitu 12. Lalu jika percobaan kedua kita pilih kombinasi, misalnya hasil kombinasinya itu 144, maka hasil percobaan yang akan muncul yaitu hasil percobaan kedua yaitu 144 gitu, atau 44 gitu. Nah, selesai kayak gitu. Lalu kita akan mencoba menjalankan programnya. Sini kita akan menjalankan program yang pertama. Kita run dulu. Masukkan banyak percobaan. Misalnya kita masukkan 2 kali banyak percobaan. Oh sorry, ini program yang kedua. Lalu kita akan masukkan yang pertama permutasi. Kita masukkan nilai n-nya itu 3 dan nilai r-nya 2. Maka akan muncul hasil permutasi di sini adalah 6. Lalu kita misalkan percobaan kedua yaitu kombinasi. Kita input nilai n, lalu kita input nilai r sama juga, lalu akan muncul 12. Nah, di sini akan hasil percobaan pertama yaitu 6 dan hasil percobaan kedua yaitu 12. Ini adalah program yang kedua. Kita akan merun program yang pertama. Nah, di sini akan muncul mencari tegangan listrik yang jika kita menginputkan 1, jika kita menginputkan 2, itu keluar dari program. Kita menginputkan 1. Lalu kita disuruh memasukkan banyaknya jumlah percobaan. Kita masukkan 2 kali. Kita akan disuruh menginput besar arus listrik. Kita akan menginput misalkan 2, lalu hambatannya 3, hasilnya 6. Kita akan masukkan lagi karena 2 kali percobaan. Yang pertama yang arusnya 4, lalu hambatannya 5. Di sini 20. Jadi hasil percobaan pertama 6 dan hasil percobaan kedua itu 20 gitu. Oke, sampai sini dulu program yang saya jalankan dan tugas UAS-PKS 2 saya yang saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.